Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kajian kita. Shalawat serta salam kita curahkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabat yang insya Allah keberkahan sholat tersebut insya Allah sampai ke kita selaku umatnya. Bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih berkenan tentang bab sholat. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun sholat, juga kita sudah membahas tentang sunnah sebelum sholat. Ya, ada dua sunnah sebelum sholat, yaitu teradzan dengan iqomah. Juga kita sudah jelaskan terkait sejarah masyru'iyah, sejarah disyariatkannya adzan itu seperti apa. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah sunnah ketika sudah dalam sholat. Jadi pas dalam sholat, nanti kita di awal kita sudah jelaskan di dalam rangkaian sholat itu nanti ada yang namanya rukun, nanti ada yang namanya sunnah. Dimana kalau rukun itu harus dilakukan, baik bapak sengaja meninggalkan atau tidak sengaja meninggalkan, maka otomatis sholatnya menjadi tidak sah. Bapak misalnya lupa baca Al-Fatihah, ya kan, ketika sholat, ya sudah nggak sah berarti sholatnya. Tapi misalnya selama bapak masih ingat nih baca Al-Fatihah, tapi masih dalam keadaan berdiri, belum ruku, nah itu tiba-tiba pas baca surat ingat, oh iya tadi belum baca Al-Fatihah, balik lagi Al-Fatihah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah lewat ruku ternyata baru ingat Al-Fatihah, ya sudah itu otomatis batal, gitu ya Pak ya. Dan nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, itu untuk namanya rukun. Nah, tapi berbeda kasusnya dengan sunnah. Nanti di sini sunnah terbagi dua. Ada nanti istilah kita kenal sunnah ab'ad. Ya. Ada nanti namanya sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad adalah sunnah yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tapi kemudian ketika lupa dilakukan, harus ditambal dengan sujud sahwi, gitu ya Pak ya. Jadi itu namanya sunnah ab'ad, sunnah yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Jadi bapak ini nggak melakukan sunnah ini, itu sholatnya tetap sah, tidak dibilang batal. Tapi karena bapak tidak melakukan sunnah ini, maka nanti di akhirnya sebelum salam wajib apa? Sujud sahwi, itu namanya sunnah ab'ad. Tapi nanti ada lagi namanya sunnah hayat. Ya, sunnah hayat adalah sunnah yang sama sekali tidak berpengaruh dengan keabsahan sholat, dan kalaupun ditinggalkan itu juga tidak perlu sujud sahwi. Contoh paling simpel Pak, sedekap Pak. Ya, sedekap apa bahasa Indonesia apa Pak gini? Ya pokoknya yang ini ya Pak ya. Nah, habis Allahu Akbar kayak gini, ini sunnah hayat Pak. Ya, jadi misal apa Pak, tapi jangan dipraktekin juga ya Pak ya. Jadi kalau misalnya bapak habis Allahu Akbar enggak begini, itu juga sah. Makanya bapak kalau lihat kan apa ya, miniaturnya kita bisa lihat tuh kalau misalnya lagi umroh dan sebagainya Pak ya, itu kan macam-macam ya Pak ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ya sudah nggak usah dipermasalahkan, toh itu sunnah. Boya yang begini pun juga ada kan Pak ya, dan itu sah. Jadi nggak perlu bilang harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Iya, harusnya kayak gini dalam mazhab ini, harusnya kayak gini dalam mazhab gini. Itu Pak, enaknya ngomongnya gitu. Kita tidak bisa memaksakan misalnya pendapat kita untuk orang lain, gitu ya, itu namanya sunnah hayat. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah sunnah ab'ad, ya, yaitu sunnah yang tidak mempengaruhi keabsahan sholat, tapi kemudian kalau lupa dilakukan wajib diganti dengan sujud sahwi, gitu ya Pak ya. Nah, ini sengaja saya bawa ininya slide teksnya langsung karena memang ini nanti berhubungan dengan kunut. Ya mungkin ini apa ya, masalah klasik ya Pak ya, masalah klasik, tapi minimal
kita bisa tahu dalilnya masing-masing dan forum di sini atau kesempatan sini tidak, atau saya tidak berwenang untuk misalnya Bapak harus kunut, enggak. Saya hanya menyampaikan saja gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya Bapak memang sudah terbiasa tidak kunut, monggo silakan ya. Yang terbiasa kunut juga monggo silakan. Supaya apa? Masing-masing nanti saling menghormati perbedaannya. Tuh. Yang jadi masalah kalau misalnya Bapak berjamaah, imamnya kunut, bapaknya enggak. Nah, ini yang ribet. Nah, ini baru ini mungkin menyelisihi. Karena menyelisih imam itu enggak boleh. Karena Rasul bilang innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadiin imam ya supaya diikutin. Gitu ya Pak ya. Jadi masalah kunut, Bapak mau kunut atau enggak itu kalau sholatnya sendirian monggo, atau kalau misalnya Bapak ditunjuk jadi imam. Nah, ketika Bapak ditunjuk jadi imam pun Bapak juga agak sedikit harus juga misalnya masjid ini biasanya kunut atau enggak, gitu kan? Kita juga harus apa ya? Di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung, kan gitu ya Pak ya? Itu harus saling menghormati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca teksnya. Wasunanuha, kelihatan ya Pak ya? Ini sambil kita latihan baca yang gundul ya Pak ya. Ini nggak gundul-gundul amat sih Pak ya. Wasunanuha, dan sunnahnya ba'da dukhuli, setelah masuk fiha di dalam sholat, itu syai'ani, itu ada dua hal. Jadi sunnah ab'ad yang kita lakukan setelah sholat itu ada dua hal Pak ya. Apa itu? Nah, di sini jelaskan at-tasyahudul awal wal kunutu. Tasyahud pertama Pak. Di tasyahud pertama maghrib tuh rakaat keduanya gitu ya, setiap rakaat kedua itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya sunnah Pak. Tasyahud awal wal kunut dan kunut. Jadi sunnah ab'ad itu hanya ada dua. Tasyahud awal sama apa Pak? Kunut. Jadi kalau Bapak ternyata rakaat kedua langsung naik gitu ya, itu sah sholat Bapak gitu ya. Tapi nanti wajib apa? Sujud sawi. Kunut juga sama seperti itu. Nah, ini buat yang memahami kalau kunut itu sunnah ini ya Pak ya. Ini, tapi kalau misalnya sudah memahami artinya kunut bukan sunnah, ya sudah nggak perlu sujud sawi. Ya, kembali karena memang kitab Fathul Qorib ini ya kitab fikih tapi ala madhabi Imam Syafi'i. Ya Pak ya. Nah, ini terkait kunut. Nah, apa definisi tasyahud awal atau apa yang harus dilakukan di tasyahud awal? Ya Pak ya. Nah, di sini ada penjelasannya Pak. Wal matlubu fihi, ini kelihatan ya Pak. Ini kalau Bapak bisa baca di ini nih Pak. Yang setelah dalam kurung Pak. Kelihatan nggak Pak? Ya. Wal matlubu fihi. Jadi gini Pak. Bapak mungkin pernah dengar hadis ini Pak ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya Pak ya. Apa itu artinya Pak? Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia nanti akan mirip kaum tersebut. Biasanya hadis ini selalu dikonotasikan untuk hal-hal yang buruk. Misalnya, kalau misalnya orang barat pakai pakaian ini, kamu nggak boleh, nanti ngikutin orang barat, jadi kayak orang barat. Nah, hadis ini juga ternyata bisa dipakai untuk kebaikan. Ya, ngikutin orang pintar biar kelihatan pinternya. Ngikutin orang soleh biar kelihatan solehnya. Itu Pak. Jadi hadis ini ya dipakainya supaya lebih fleksibel. Tidak selalu hadis ini dipakainya untuk mengikuti yang buruk, nanti kelihatan buruknya. Karena makna hadisnya global, man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum fa huwa minhum, ya kan? Maka nanti akan mirip seperti dia. Nah, kita ini belajar teks yang gundul ini ya, minimal supaya mirip-mirip orang soleh lah Pak ya. Minimal dia mirip-mirip orang pintar Pak. Ulama dulu. Nah, apa yang harus dilakukan di tasyahud awal? Nah, kita baca wal matlubu fihi ma yajibu fil akhir. Tuntunannya dibaca seperti apa yang dibaca di tasyahud akhir, bacanya sama ya, at-tahiyatul mubarakatuh sama, wala yundabu, akan tetapi tidak dianjurkan ba'dahu, setelahnya apa? As-sholatu alal ali, bersolawat kepada keluarga Nabi. Itulah kenapa tasyahud awal berakhir sampai Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Karena memang tidak dianjurkan setelahnya kan kepada keluarganya kan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala lisani Muhammad. Jadi cukup sampai sholawat kepada Nabi. Gitu ya Pak ya. Bahkan di sini disebutkan balqila bikaro hati hafihi.
Bahkan sampai ada yang bilang pendapat kalau Bapak lanjutin pakai wa ala ali dan selanjutnya itu makruh. Tuh, itu untuk tasyahud ya Pak ya. Wa tukrahu ziyadatu fihi. Nah, kan? Dan juga dilarang atau makruh untuk menambahkan. Jadi ya cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Libina ihi ala takhfif. Karena memang tasyahud awal itu memang dibangun atau dirangkai atau diformulasikan atau direkonstruksikan memang supaya takhfif, ringan. Jadi sudah cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ya Pak ya. Illa, nah, tapi ada kecualinya Pak. Illa in faragha minhu qoblal imam. Kecuali kalau misalnya Bapak lagi dalam kondisi sholat berjamaah. Ya. Bapak udah baca tuh sampai Allahumma sholli ala Muhammad, tapi imamnya belum berdiri-diri. Kan masih ada waktu jeda kosong kan Pak ya? Nah, boleh dilanjut Pak. Gitu ya, boleh dilanjut. Daripada nganggur kan, maksudnya daripada diam, ya udah lanjut aja Pak bacanya. Sampai kapan? Ya udah sampai misalnya imamnya berdiri. Gitu, ya. Fayusannu lahu, maka sunnah bagi dia apa? As-sholatu alal ali wa tawabi'iha. Maka sunnah buat tadi ya makmum yang menunggu berdirinya imam itu apa? Menambahkan sholawat kepada keluarga dan setelahnya. Ya berarti sampai misalnya ternyata, tapi kalau misalnya sampai tamat ya nggak apa-apa, daripada kosong kan Pak ya, gitu, daripada kosong. Jadi ini sebagai bentuk menunggu imam, gitu ya Pak ya. Ini terkait tasyahud. Nah kalau Bapak lupa baca tasyahud atau lupa duduknya, maksudnya ini tasyahud sama duduknya ya Pak ya, bukan bacanya doang, ini satu paket istilahnya. Itu maka nanti di akhir sholat wajib apa Pak? Ganti dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya Pak? Kapan dilakukan sujud sahwi? Sebelum salam ya Pak ya. Sebelum salam berapa kali Pak? 2 kali ya. Bacaannya gimana Pak? Bacaan sujud sahwi Pak. Subhana man layanu malayanamu walayas yashu. Jadi ada riwayat Pak ya. Boleh Bapak baca itu ya, subhana man layanamu walayashu ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, itu baca 3 kali, kemudian duduk di antara sujud sekali lagi gitu Pak ya. Kemudian pokoknya baca, ataupun baca juga dibolehkan Bapak baca bacaan seperti sujud biasa. Boleh. Yang penting dilakukannya sebelum apa salam. Jadi pas udah selesai nih, ya kan, innaka hamidum majid gitu kan ya. Kan harusnya langsung salam. Tapi karena tadi ketinggalan apa? Tasyahud awal, maka Bapak sujud. Bapak sujud 2 kali, baru setelah itu langsung salam. Gitu ya Pak ya. Nah, di sini ada beberapa gambaran terkait lupa tasyahud awal. Nih saya ambil dari kitab yang lain, di ini kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, Bapak-bapak sekalian nih. Walau nasya tasyahudul awal, andai seseorang lupa tasyahud awal, fadzakarahu ba'dan tisabihi. Nah, dia baru sadar, ya, jadi kan tasyahud awal lagi duduk ya Pak ya. Gini, harusnya kan dia gini, secara kasar. Kemudian dia tiba-tiba berdiri. Lupa tuh. Baru ingat pas udah rapuh udah gini, udah apa? Udah tegak. Nah, maka seperti apa? Lam ya'ud ilaihi, nggak boleh turun lagi Pak. Ya, jadi kalau udah tegak gini, itu nggak boleh turun lagi. Oh iya lupa, itu kagak, jangan Pak. Ya, udah lanjutin. Ya, tapi dengan catatan kalau intisobi udah apa? Udah tegak. Ya, itu inda Syafi'i. Ya, itu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Au qablahu, tapi atau sebelumnya ada wasajada li sahwi in balagha haddar raqi. Patokannya Pak, patokan berdirinya gini ya, patokan nanti turun atau enggak. Jadi gini. Ini harus dicontohkan. Harusnya kan duduk ya Pak ya, gini. Nah, kalau baru segini Pak, belum sampai posisi apa? Ruku. Ruku kan segini ya Pak ya. Pokoknya patokannya kalau Bapak sudah melewati posisi ruku, ya udah selesai, jangan turun. Ya. Kalau sudah melebihi posisi ruku kan sampai sini ya Pak ya. Jadi kalau udah melebihi posisi ruku berarti udah gini. Ah, itu udah lanjut aja. Tapi kalau misalnya belum apa Pak? Belum sampai posisi ruku, baru kayak gini nih. Baru gini doang. Ini kan belum. Ah, duduk aja udah. Ah, itu baru. Itu belum kena tuh Pak ya. Itu seperti itu. Jadi kalau udah melebihi posisi apa? Posisi ruku, baru itu nggak usah balik lagi Pak. Ya, nggak usah balik lagi, tapi nanti diganti dengan apa?
sujud sahwi. Nah, itu menurut pandangan mazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Maliki, nah ini Pak nih. Wa an Malik infaraqat aliyatuhu al ardo lam yarji. Mazhab Malik lebih ketat. Kalau maaf, saya pakai istilah apa nih? Bahasa bokong ya Pak ya, afwan. Kalau ininya bagian belakang Bapak udah berpisah dari tanah patokannya. Jadi ngangkat dikit aja. Ya, itu udah nggak usah kembali dalam pandangan mazhab Malik. Kalau mazhab Syafi'i kan masih ini ya, masih lebih luas ya. Artinya yang penting jangan sampai posisi apa? Ruku. Boleh turun lagi. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Malik, infarokot, kalau udah kepisah bagian bokong kita dengan tanah tempat kita duduk ini, maka lam yarji, nggak boleh kembali buat duduk. Lanjutin berdiri. Gitu ya, Pak ya? Lanjutin berdiri nanti tapi diganti dengan apa? Sujud sahwi. Gitu ya, Pak ya? Nah, waqala Ahmad, adapun dalam pandangan mazhab Ahmad bin Hambal, in zakaro, apabila ada seseorang ingat ba'daman tasaba iman, setelah berdiri tegak, qabla ayyaqra'a, tapi belum baca Al-Fatihah ya. Kan berarti udah rakaat ketiga tuh, harusnya kan langsung baca Al-Fatihah. Jadi baru berdiri doang. Tapi belum baca Al-Fatihah, ingat, oh iya saya lupa tahiyat awal. Saya lupa tasyahud awal. Apa? Kana mukhayyaron. Diberikan pilihan opsi, boleh balik, boleh enggak. Dari mazhab Imam Ahmad malah lebih simpel lagi. Bapak udah begini, ya kan? Allahu Akbar, tapi belum baca apa? Al-Fatihah. Ingat tuh, oh iya belum tasyahud awal. Terus gimana caranya? Kata mazhab Imam Ahmad, Bapak boleh pilih, ya mau lanjutin monggo, mau langsung duduk juga boleh. Duduk lagi, balik lagi maksudnya gitu ya Pak ya. Nah, tapi di sini wal aula, yang lebih utama alla yarji'a, nggak usah kembali, artinya lanjutin aja. Gitu ya Pak ya. Nah, artinya ini kan banyak pandangan ya Pak ya. Banyak pandangan ya memang fikih seperti ini Pak. Jadi karakter fikih memang perbedaan pendapat karena memang fikih sendiri itu secara bahasa artinya al-fahmu, pemahaman. Namanya pemahaman itu bisa berbeda-beda ya. Gitu ya Pak ya. Ini wa qala an-Nakhai, ini pendapat Imam Nakhai, yarji'u malam yashra' fil qiraah, sama tadi ya, dia kembali selama belum mulai untuk membaca ya. Jadi ini terkait tasyahud awal, kapan posisi di mana kita wajib sujud sahwi, yaitu tadi gambarannya ya. Kalau dari tadi pandangan mazhab Syafi'i ya kan, selama berdirinya belum melewati batas ruku, balik. Gitu ya. Ingatnya pas gitu kan, misalnya jadi imam gitu kan, kemudian belum ini langsung ada makmum yang ngingetin gitu kan, ya langsung turun gitu ya. Tapi kalau pandangan mazhab Imam Ahmad tadi selama belum baca gitu ya, sudah berdiri tegak selama belum baca boleh turun lagi. Tapi kalau dalam pandangan mazhab Malik malah cukup ketat, kalau bagian belakang kita udah lepas aja dari tempat duduk kita, itu udah nggak boleh balik gitu ya Pak ya. Nah, ini terkait tasyahud awal. Yang kedua, wal kunutu. Nah, ini yang kedua nih yang mungkin pembahasannya Pak ya. Jadi gini Pak, terkait kunut memang para ulama berbeda pendapat terkait pembacaan kunut waktu subuh. Ya Pak ya. Tapi mereka semua sepakat kunut nazilah. Nah, jadi kalau kunut nazilah itu masyhur tuh semuanya, nggak ada perbedaan pendapat lah ya. Kunut nazilah ya Pak ya. Kunut nazilah adalah kunut yang dilakukan ketika misalnya ada ada musibah, ada bencana, atau kemarin kita mungkin dicoba sama Allah dengan wabah corona dan sebagainya, maka kita baca kunut di setiap sholat boleh Pak ya, di setiap sholat boleh. Karena memang sejarahnya kunut ya Pak ya, ini sejarah Rasul pertama kali kunut itu adalah sejarah kasus pembantaian sahabat Rasul para penghafal Quran oleh suku Zikri wa Zakwan ya, nama sukunya. Nah, Rasul saking sewotnya jadi doain bukan doain, bahasa nyumpahin ya Pak ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab tuh ada
doa ala, pakai kata ala yang artinya di atas, itu artinya nyumpahin, Pak. Tapi kalau pakai li, ya, lam, li, itu artinya mendoakan kebaikan. Nah, Rasul itu nyumpahin mereka, ya, pakai kunut nazilah, karena yang afwan, satu dilanggar perjanjiannya, dua dibunuh, Pak. Ini para penghafal Quran, ya. Nama suku Re'lin wa Zakwan, ya. Kemudian akhirnya Rasul saking sewatnya dan sebagainya, Rasul minta supaya diadab. Ya, Rasul minta pakai itu, Pak. Pakai baca kunut. Jadi awalnya isi doa kunut tuh isi permohonan adab, Pak. Wah, serem kan, Pak, ya? Itu awal sejarahnya. Tapi kemudian ditegur sama Allah, ya. Laisa laka minal amri syai'un ayatuba alaihim ayu'adzibahum. Wahai Nabi Muhammad, ini bukan ranahmu, ya kan? Nah, itu sekelas Nabi Muhammad, Pak. Bayangkan, Pak. Ini apa ya? Sosok pribadi yang paling cintai Allah, pribadi yang paling disayangi Allah, ketika melaknat seseorang atau kaum yang memang layak untuk dilaknat, ya, Pak, ya. Karena ngebunuh para penghafal Quran, Pak. Ini kan berarti kan udah ya sudah jelas sekali lah, ya kan? Tapi kemudian Rasul mendoakan itu, menyumpahin gitu, Pak, ya. Itu sama Allah ditegur, laisa laka minal amri syai'un. Ini bukan ranahmu. Perkara saya mau ngampunin atau enggak. Itu, Pak. Ya. Jadi ya ini Nabi, Pak, apalagi kita, Pak. Cuman gara-gara beda pandangan politik udah sumpah serapah keluar semuanya. Enggak kayak gini, Pak. Ya. Tidak seperti ini ajaran Nabi, ya. Tidak pernah ada ajaran Nabi sumpah serapah cuman gara-gara urusan perbedaan pendapat. Ya, apalagi cuman gara-gara apa berbeda pilihan politik. Itu tidak seperti ini, ya. Gitu ya. Bapak benci dengan seorang, ya monggo silakan, itu hal yang lumrah gitu kan. Tapi kemudian kan ada tuntunannya, ya. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita terhadap seseorang menjadikan kita tidak bisa bersikap adil. Itu sudah dijelaskan di Quran, Pak. Ya. Oke, saya tidak suka dengan pilihan Bapak, saya tidak suka dengan Bapak, dan saya sudah cukup, ya, tidak sukanya sudah, tidak sampai gara-gara misalnya saya nggak suka kemudian haknya kita rampas. Kan ini juga yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, ya. Ketika Abu Bakar ternyata mendapati salah satu penyebar hoaks utama yang mengatakan afwan auzubillah Aisyah berzina adalah anak angkatnya, anak asuhnya Abu Bakar, Pak, Mistoh, ya. Jadi Mistoh ini satu di antara 5 orang yang pertama kali menyebarkan gosip atau hoax Pak bacanya. Pokoknya itulah berita bohong terkait bahwasanya Aisyah berzina. Ya. Dan itu luar biasa, Rasul diuji coba kurang lebih dalam 40 hari, Pak. 40 hari atau 60 hari itu sama sekali Allah nggak ngasih jawaban, Pak. Itu Rasul dibuat pusing sendirian. Ya. Jadi nggak ada turun wahyu menyatakan Aisyah itu bebas dari berzina dan sebagainya. Singkat cerita akhirnya sudah turunlah di surat An-Nur yang menyatakan Aisyah bebas dari segala macam tuduhan. Kemudian terbukti salah satunya adalah bernama Mistah penyebarnya. Ternyata itu adalah anak asuhnya Abu Bakar. Maka beliau bersumpah, Pak, wallahi saya nggak bakal ngasih subsidi lagi ke dia. Sah nggak, Pak? Secara manusia sah, Pak? Seorang ayah anaknya dituduh berzina, ternyata yang nuduh, yang nyebarin adalah anak asuh kita, Pak. Itu secara manusia sah sekali, dibenarkan sekali, Pak. Itu nggak masalah. Ya, secara manusia dibenarkan sekali. Tapi kemudian akhirnya ditegur sama Rasulullah. Ya, kalau kamu bersumpah, kemudian nih bersumpah ya, posam ataupun misalnya Bapak apa nadar ya, Pak, ya, terkait nadar. Kalau Bapak bernadar kemudian melihat ada sesuatu yang lebih baik dari nadar tersebut, batalkan sumpah Bapak, batalkan nadar Bapak, tapi ganti dengan kafaroh nadarnya. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar bersumpah, saya bersumpah tidak mau lagi ngasih subsidi lagi ke dia. Kabar ini sampai ke Rasulullah, kemudian dijelaskan sama Rasul, bukan seperti itu caranya, batalkan nadarmu, batalkan sumpahmu, tapi kamu tetap harus bayar apa? Kafaratul yamin. Ya, denda bayar hutang gitu ya, bayar apa? Karena sudah melanggar sumpah atau nadar. Gitu ya. Ini kan ya, kalau kita lihat sosok ayah kan wajar sekali kan, Mbak, ya, marah seperti ini.
Tapi kemudian jangan sampai kebencian kita, ketidaksukaan kita kepada orang lain menjadikan kita tidak bisa bersikap adil. Berat Pak, ya berat. Makanya balasannya surga ya Pak ya. Kalau nggak berat balasannya cuma apa Pak ya? Itu piring ya kan dan sebagainya gitu ya Pak ya. Nah terkait kunut nih akan saya bacakan pendapat ulama terkait kunutnya ya, tapi secara singkat supaya kita tahu bahwasanya ya kunut ini perbedaan pendapat, tapi tidak sampai ulama sampai ada yang bilang ini bid'ah Pak, afwan ya, tidak ada sampai yang ulama bilang ini apa bid'ah, cukup bilang ya sudah ini ghairu masyru' dan sebagainya. Nah kita lihat, ini saya ambil dari kitab Bidayatul Mujtahid Pak ya, ini salah satu kitab yang sering dipakai di dunia pesantren untuk mengkaji tentang perbandingan pendapat, perbandingan madhab. Ya, meskipun memang kitab ini secara default settingan basicnya memang Ibnu Rushd ini pengarangnya beliau Maliki. Ya, beliau bermadhab Maliki, maka otomatis nanti ya pasti ya afwan Pak, kita nggak bisa netral Pak. Ya, pasti tetap ya nanti menguatkannya pandangan madhab Maliki, tapi minimal kita bisa tahu ini loh asas atau titik perbedaan pendapatnya di sini, gitu ya Pak ya? Atau apa sih terkait apa perbedaan pendapatnya atau siapa yang berkata ini? Nah kita lihat, ikhtalafu fil kunut, mereka berbeda pendapat terkait kunut. Fadzahaba Malik, Imam Malik berpendapat ila annal kunuta fi sholati subhi mustahabun. Imam Malik menyatakan bahwasanya kunut di sholat subuh itu mustahab. Apa arti mustahab? Dianjurkan, sunnah. Imam Malik ya Pak ya. Wa dhahaba Syafi'i ila annahu sunnatun. Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Maka dari sini nanti bisa disimpulkan sunnah sama mustahab beda Pak, levelnya beda ya. Jadi kalau misalnya Bapak kita misalnya menganut mazhab Maliki, maka nggak kunut, tidak nanti diganti pakai apa? Sujud sahwi, karena hanya berupa anjuran gitu ya Pak ya. Tapi kalau sunnah nanti kayak tadi kan harus diganti dengan apa? Sujud sahwi. Wadaba Abu Hanifata ila annahu. Nah ini Pak, Abu Hanifah menyatakan ila annahu la yajuzul kunut fi sholati subhi. Nah, ini teksnya jelas. Abu Hanifah menyatakan tidak boleh kunut di sholat subuh. Ya, itu pendapat siapa Pak? Abu Hanifah. Wa annal kunut, dalam pandangan Abu Hanifah, kunut itu innama maudi'uhu al-witru. Kunut itu letaknya di sholat witir, bukan di sholat subuh. Dalam pandangan siapa? Abu Hanifah. Tapi sudah bilangnya ini doang Pak redaksinya. Tidak sampai ada redaksi menyatakan ini bid'ah. Berat Pak gitu ya, ucapan ini berat gitu ya. Wa qala qaumun, pendapat lain menyatakan bal yaqnutu fi kulli sholatin, tapi kunut di setiap sholat. Bapak pernah menemukan masjid setiap sholat kunut Pak? Ya pernah ya Pak, ada ya? Ya ada pendapatnya, udah jadi simpel Pak, jadi kita husnuzon Pak ya. Jadi saya pernah masuk ke masjid di kampung gitu kan, maghrib kunut Pak. Ya saya husnuzon ya kunut nazilah lah gitu kan, ya sudah gitu kan. Ternyata pas saya masuk lagi sholat zuhur kunut juga dan sebagainya. Ya tapi memang ada kan, lihat wa qala qaumun bal yaqnutu fi kulli sholatin. Ya urusan nanti benar atau salahnya kan yang udah itu kan Allah yang hakimnya kan Pak ya. Gitu, itu simpelnya gitu aja Pak ya. Wa qala qaumun, pendapat lain menyatakan la kunuta illa fi Ramadan. Kunut itu cuma ada pada apa? Salat di Ramadan, di witirnya maksudnya gitu ya. Wa qala qaumun, pendapat lain menyatakan bal fi nisfil akhir minhu. Tapi hanya di pertengahan terakhir doang. Ya. Wa qala qaumun bal fi nisfil awwali minhu. Pendapat lain menyatakan di pertengahan awal. Artinya ya inilah realnya Pak. Ya, inilah perbedaan pendapatnya. Bapak mau ngambil yang mana? Monggo silakan. Tapi jangan asal comot juga ya Pak ya. Artinya gini. Kita beristihad atau kita nyari dalil mana yang kuat. Jadi nanti semua orang kan punya levelnya berbeda-beda. Buat kita yang awam, maka cukup level ijtihad kita adalah mencari ustadz atau mencari guru atau mencari kiai atau apapun itu namanya yang menurut kita layak untuk diikuti.
Yang menurut kita, oh nih pendapat ini nih makbul nih, pendapat ini bisa dipegang nih dan sebagainya. Bapak misalnya ikut misalnya Ustadz Khalid Basalama gitu kan, kemudian ikut Ustadz Abu Somad atau Ustadz Al-Hidayat, itu mau nggak? Memang level kita sampai situ Pak ya. Level kita bukan dalam ranah misalnya ngaji kitab sendiri, buka sendiri, terus ngambil intisari sendiri, itu bukan level kita. Makanya sebenarnya kan akhir-akhir ini kita sering digaung-gaungkan dengan istilah kembali kepada apa Pak? Quran dan Sunnah. Betul Pak, ini betul. Tapi dalam beberapa versi atau di sudut lain ini salah. Kata kembali kepada Quran dan Sunnah ini betul kalau ditujukan kepada para imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Mereka bisa langsung kembali ke Quran dan Sunnah karena punya alat. Mereka punya tools, mereka punya alat buat memahami itu. Buat kita itu nggak bisa Pak. Maka pernah pas perang zaman perangnya Muawiyah sama Ali ya Pak ya. Ini kan salah satu ya, biar bagaimanapun ini cerita, ini kisah dan ini real. Perbedaan pendapat, perbedaan politik gitu ya Pak ya. Kemudian sampai dalam titik ada tahkim, di mana artinya mereka akhirnya berdamai. Kemudian ada Khawarij nih yang nggak suka. Ya, Khawarij nggak suka. Bilangnya la hukma illallah, kata Khawarij. Karena menganggap kalau Ali ini menggunakan hukum selain hukum Allah. Rujukannya bukan Quran, gitu kan. La hukma illallah. Maka Ali radhiyallahu anhu saking sewotnya manggil tuh orang Khawarij, dibawa mushafnya, nih, tanya Quran. Gitu Pak, saking sewot, tanya Quran. Lu Quran kan nggak bisa jawab ya Pak ya. Artinya kita tetap ujung-ujungnya harus melalui siapa? Ulama. Toh Rasul sendiri juga sudah bilang, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kita nggak bisa langsung loncat Pak ke Quran dan hadis. Ya, ini yang kita baca sekarang, ini kan bukan perkataan Rasul kan Pak ya. Ini hasil karya siapa Pak? Para ulama. Gitu. Jadi tidak bisa perkataan kembali ke Quran dan Sunnah itu tidak bisa dibuat saklek, artinya semua orang seperti ini. Nggak usah ikutin kiai, nggak usah ikutin imam madhab. Lu kalau nggak usah ngikutin siapa? Mereka yang ngomong itu pun, mereka apa ngaji langsung ke Rasul? Kan enggak. Kan nggak ketemu Rasul, kita zaman kapan? Gitu kan? Perkataan kembali ke Quran dan Sunnah itu bisa diberlakukan kepada mungkin para sahabat yang ketemu langsung sama Rasul. Rasulnya ada masalah, tanya, ya Nabi ini ada kayak gini, ini gimana hukumnya? Simple, gitu kan? Rasulnya masih ada, wahyu masih turun, potensi wahyu masih turun, masih ada, karena Rasulnya masih hidup. Sekarang sudah tidak ada, maka ya sudah merujuk kembali kepada para ustadz, merujuk kembali kepada para kiai dan sebagainya. Ya Pak ya, jadi tidak bisa kita loncat ke sana, karena konsepnya gini Pak. Madhab itu berasal dari kata dhahaba yadhabu. Kata dhahaba yadhabu dalam bahasa Arab itu nanti kalau dari Indonesia artinya pergi. Madhab itu tempat pergi. Ya, logika simpelnya gini Pak. Ya, madhab itu kendaraan Pak. Ini saya kalau mau ke Botani Square Pak. Ya, Bapak tahu Botani Square kan Pak ya? Yang dekat aja deh, CCM Pak. Ya, nih saya kalau mau jalan-jalan ke CCM, gitu kan lewat Cibinong, Pasar Cibinong bisa ya Pak ya? Bisa. Lewat LIPI bisa ya Pak ya? Atau saya muter dulu ke Jakarta bisa nggak Pak? Muter dulu ke Jakarta, keluar Botani Square, balik lagi ke sini bisa ya Pak ya? Itu tuh madhab Pak, kayak gitu Pak. Jalan, ya. Itu madhab seperti itu. Yang nanti semuanya merujuk kepada Quran dan hadis. Kan kita nggak bisa bilang, Abu Hanifah nggak merujuk Quran dan hadis. Nggak bisa. Imam Malik nggak merujuk Quran dan hadis. Nggak bisa. Ya. Artinya semuanya pasti merujuk ke sana, hanya caranya berbeda. Maka supaya kita luas menyikapi perbedaan pendapat, gitu ya Pak ya. Jadi ini sudah mafhum ya Pak ya. Nah, bapak-bapak yang sudah terbiasa kunut tidak wajib, monggo silakan. Yang sudah kunut ya monggo silakan. Hanya tadi saya garis bawahi, kalau dalam keadaan makmum, monggo ikut imam, gitu ya Pak ya. Kalau dalam keadaan makmum, monggo ikut imam. Tidak sampai nanti bapak berbeda sendiri. Imamnya kunut, bapak enggak, atau sebaliknya. Imamnya nggak kunut, bapak kunut. Wah, salah lagi Pak, repot. Imamnya udah sujud, bapak Allahumma dini fi man hadai, kencang pula. Oh, kacau Pak. Itu udah mufaroqah Pak. Itu satu menyelisih hadis Rasul tadi. Innama ju'ilal imam liyutamma bih.
imam itu dijadikan supaya diikutin. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u gitu kan. Kalau takbir baca takbir, kalau ruku ikut ruku dan sebagainya. Nah, kalau kunut ya sudah amini. Oke Pak ya. Nah, terkait kunut Pak, kan kita tahu kalau baca kunut ya, itu kan ada yang baca yang nanti disirkan ya Pak ya. Allahumma hadina fi man hadait sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa inna la yazilma. Itu kan nanti sir ya bacanya, didiamkan. Nah, ini kenapa harus disirkan? Jadi memang ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan dibaca jahron semua. Ya, dibaca jahron semua. Jadi nggak ada yang disirkan, nggak ada yang didiamkan, nggak ada yang dipelan-pelanin. Pendapat kedua, yang tadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu bacanya memang sir. Ya, kenapa? Karena alasannya ini bukan doa. Tapi ini nilainya adalah sana, pujian. Ya. Jadi kan kalau Allah madina fi man hadait, ya Allah berikanlah saya petunjuk seperti engkau memberikan petunjuk. Wa afina fi man afait, itu doa semua tuh. Ya. Waqina syarra ma qadait, ya kan, selamatkan saya dari keburukan ya yang sudah engkau tentukan, engkau tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini pujian, Pak. Nah, ketika pujian, maka imam itu sir. Makmum juga nanti baca juga sir, gitu ya Pak ya. Jadi sudah tidak percaya, kenapa sih kok ada yang jahar, terus tiba-tiba di tengah-tengah sir, gitu ya, di tengah-tengah diam, gitu ya Pak ya. Tuh, terkait cara baca kunutnya. Kita kembali ke teks aslinya di kitab Fathul Qoribnya. Fi subhi au fi i'tidali raq'ati tsaniyah. Ya, kita tahu semua kunut itu di sholat subuh, di i'tidal rakaat kedua. Ya, di i'tidalnya. Jadi kalau ada orang kunut sebelum ruku, maka nggak dianggap, harus diulang lagi. Ya, jadi nanti misalkan ya kadang ada lupa ya, di pesantren sering tuh Pak. Ya, di pesantren tuh ya karena memang kan makmumnya imamnya kadang santri ya. Ya namanya lagi subuh kan, ngantuk atau apa gitu kan. Jadi belum apa Pak, belum ruku dia udah kunut gitu kan. Ya kayak gitulah, ya, santri kayak gitu Pak ya. Namanya kan ya latihan ya. Latihan jadi imam kan amannya di pesantren kan, ya makmumnya teman sendiri gitu kan. Teman sendiri, kalau ada salah ustaznya tinggal neriakin dari belakang gitu kan. Nah, itu sering tuh kejadian. Jadi kunutnya sebelum apa? Meruku. Jadi setelah baca itu belum ya namanya subuh-subuh kan masih lupa dan sebagainya, belum sadar kan, dia baca kunut gitu kan. Nah, kalau model kayak gini, nah nanti bingung tuh Pak. Loh, kan belum ruku. Dan ya udah ruku Pak. Ruku, nanti ya kunut lagi. Jadi yang kunut sebelum apa? Sebelum ruku nggak dianggap. Ya bonus lah udah gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai nanti pas udah gitu kemudian nggak kunut lagi, ya. Jadi ini harus di sholat subuh kita sudah tahu ya, sama nanti ada di witir ya. Nah, fi i'tidal raq'ati tsaniyah maksudnya apa? Ba'da sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Jadi setelah baca doa ruku dulu ya Pak ya. Setelah baca apa? Sami Allahu liman hamida gitu kan. Setelah baca itu baru Allah madina fi man hadait dan seterusnya ya Pak ya. Nah, terkait bacaannya Bapak-bapak sekalian, ini yang masyhur yaitu yang kita sering baca. Allah madina fi man hadait dan seterusnya. Tapi nanti ada riwayat Ibnu Umar, ini lebih panjang dan kayaknya juga jarang ada yang meraktekin Pak, ya. Karena memang panjang banget, gitu ya, panjang dan memang asing. Kayaknya jarang sampai saya usia segini, ya meskipun masjid yang saya buat sholat subuh ya sedikit lah, tapi memang belum ketemu tuh baca doa kunut pakai kunutnya Ibnu Umar, gitu ya Pak ya. Nah, kunut itu wahwa lugotan ad-du'a, secara bahasa di artinya doa, wa syar'an secara syariat dzikrun makhsusun, zikir khusus, yaitu wahwa Allahumma hdini fiman hadait, yaitu bacaannya seperti itu. Kita sudah hafal semua kan Pak ya? Hafal semua kunut Pak? Ya nggak hafal nggak apa-apa Pak. Kalau jadi makmum mah tinggal amin doang Pak ya. Udah aman, udah santai Pak. Udah amin aja Pak ya. Kalau jadi makmum simpel Pak gitu kan. Yang ribet kalau jadi imam di rumah gitu kan ada ribet. Ya udah, kalau jadi imam di rumah gimana? Udah pakai mazhab yang nggak kunut Pak, udah simpel gitu Pak. Ya. Udah, kenapa nggak kunut? Karena belum bisa. Udah. Nah, solusi Pak. Jadi gini. Kunut itu memang nanti ada doa-doa yang memang sudah warid ya Pak ya, sudah dikhususkan nih buat kunut. Tapi ternyata boleh pakai doa-doa lain. Boleh pakai ayat. Ya, boleh pakai ayat Quran misalnya tentang ya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ayat Quran ya Pak ya. Boleh Pak, doa kunut pakai itu. Bapak kumpulin aja doa-doa di ayat Quran.
Diganti, misalnya Bapak nggak hafal tadi, Allah madini fiman hadait, wa afina fiman afait. Bapak kumpul itu aja. Ya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian apa? Rabbana, pokoknya baca-bacaan doa-doa apa? Doa-doa di mana? Di Quran ya, tapi jangan doa mau makan, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana dan sebagainya. Oh, kacau, Pak. Ya. Itu pokoknya karena memang kunut itu ada doa yang maktur, artinya memang sudah warid, gitu ya. Itu ada dua tadi ya, nanti akan ada penjelasannya nih. Saya ambil di Al-Adhkar nih Pak, yang saya sering sebutkan. Kitab Al-Adhkar itu kitab karangan Imam Nawawi, berisikan tentang doa-doa atau wiridan-wiridan dari Rasul bangun tidur sampai tidur lagi. Semua doa-doa ada Pak, ya semua doa-doa ada. Tapi kembali karena Imam Nawawi adalah mazhab Syafi'i, berarti basicnya sudut pandangnya ala madhab Imam Syafi'i ya Pak ya. Maka di sini beliau jelas sekali, i'lam annal qunuta fi sholati subhi sunnatun. Wah, di awalnya sudah tegas sekali. Ya, karena ya beliau bermadhab Syafi'i, maka menegaskan di awal, i'lam, ketahuilah annal qunuta fi sholati subhi sunnatun, itu sunnah. Langsung dijelasin hadisnya. Lil hadisi sahih fihi, karena ada hadis sahih an Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul tuh lam yazal yaqnut fi subhi hatta faraqad dunya. Rasul senantiasa kunut sampai meninggal. Yang meriwayatkan adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah kalau bahasa kita sekarang abdi dalam Pak. Apa ya abdi dalam tuh ya? Ya abdi dalam Pak. Kalau bisa di keraton-keraton itu kan ada abdi dalam ya Pak ya. Jadi Anas bin Malik ini ngikut Nabi semenjak kecil. Ya, jadi orang tuanya, ibunya, dulu kalau nggak salah yatim ya Pak ya. Ibunya menitipkan kepada Anas bin Malik, menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Ya, istilahnya ya Rasul nih, anak saya terserah lah Rasul mau diapain aja, gitu ya. Ya sudah, makanya hadis yang masyhur terkait makan tuh Pak, ya, itu Anas bin Malik Pak. Ya, yang masyhur tata cara makan, ya namanya anak kecil Pak, ngelihat hidangan banyak, asal serobot. Ya, ngambil yang paling jauh. Maka sama Rasul tangannya sering giniin. Ya gulam, samillah. Hai bocah, gulam itu anak kecil. Hai bocah, samillah, baca doa dulu. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang terdekat dulu. Ya namanya anak kecil dihidangkan makanan gitu kan Pak ya. Bukan ini Anas bin Maliknya masih kecil. Belum nggak baca bismillah, nggak baca apa, wah ini ada ayam nih. Ya, kayak pas kita misalnya lagi itu kan, lagi takjil kita buka puasa kan, buat gitu. Nah, sama Rasul di tangannya diginiin, kemudian ayo baca bismillah dulu. Pakai tangan kanan gitu kan. Nah, terus kemudian ambil yang dekat-dekat dulu gitu ya. Nah, yang dekatnya tempe ambil dulu Pak tempe gitu ya. Nah, itu namanya nasib. Ya, kalau dekatnya tempe udah itu nasib gitu ya. Udah enggak usah ambil yang jauh dulu. Gitu ya, Pak ya. Nah, wa'lam annal qunuta masyru'un indana fi subhi, ya. Kunut itu masyru' indana berarti inda madzhab Syafi'i. Yang menurut madzhab Syafi'i itu masyru'un indana fi subhi, dari salat subuh, wa huwa sunnatun muakkadah. Lau tarakahu lam tabtul salatuhu. Kalau seandainya ditinggalkan, sholatnya tidak batal. Lakin yasjudu lisahwi, akan tetapi dia sujud lisahwi. Sawaun tarakahu amdan au sahwan, baik meninggalkannya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Baik meninggalkannya karena faktor sengaja ataupun lupa. Ya misal sengaja nggak kunut, tapi kita pakai pandangan madzhab Syafi'i ya harus diganti pakai sujud sahwi. Ya Pak ya, nih saya ambil baca doanya karena nih doanya panjang. Nah, ini kelihatan nggak Pak? Ini Allahumma hadini fiman hadait. Ini yang ini ya Pak ya. Nih bacanya masyhur nih. Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait. Allahumma hadini fiman hadait. Apa artinya Pak? Ya Allah, ihdini, apa ihdini? Berikanlah saya petunjuk fiman hadait, seperti Engkau memberikan petunjuk. Jadi supaya kita dapat hidayah seperti orang-orang yang sudah diberikan hidayah. Wa afini fiman afait, afiyah. Sehat wal afiat, jadi bahasa Indonesia tuh. Sehatkanlah saya, intinya gitu lah Pak ya. Selamatkanlah saya sebagaimana orang-orang yang Engkau berikan kesehatan. Ya. Wa tawallani fiman tawallait. Tawalla ya tawalla, itu berikan kekuasaan. Ya, berikan saya kekuasaan, berikan saya kemampuan sebagaimana orang-orang yang Kau berikan kemampuan. Wa barikli fima atait. Berikan saya apa? Barikli, keberkahan kepada segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Waqini, dan jauhkanlah saya
syarra ma qadait, keburukan yang sudah engkau tetapkan. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, ini bukan doa secara makna, tapi ini adalah asana, pujian. Makanya kenapa ulama ada yang bilang ini ya nggak usah dijaharkan, tapi disirkan, didiemin aja, dipelanin. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, taqdi, engkaulah yang memutuskan, wala yuqdu alaik, engkau tidak bisa diintervensi keputusannya, gitu ya Pak ya. Wa innau la yadhillu, dan sesungguhnya tidak menjadi hina, man walait, siapa yang kau angkat. Ya, ini sama seperti ayat Quran tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Kalau Allah sudah ingin menaikkan derajat orang, mau orang mencaci maki apapun ya naik ke orang. Ya Pak ya. Tapi sebaliknya, kalau Allah pengen jatin orang, semulia apapun di pandangan mata kita jatuh Pak. Nah itu ya, tabarok rabbana wa ta'ala ya, ini tabarok rabbana wa ta'ala, maha suci engkau, maha agung engkau, maha mulia engkau. Nah, wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasan, ini hadis yang bagus. Ini hasan tuh derajat hadis ya Pak ya. Jadi kalau bapak-bapak belajar hadis itu nanti yang tertinggi, ini berdasarkan level hadis ya Pak ya, ada namanya mutawatir. Jadi hadis itu terbagi dua Pak secara umum, ada mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang levelnya mungkin satu level di bawah Quran keabsahannya, ya, hadis mutawatir. Nah, di bawah hadis mutawatir itu ada nanti hadis ahad. Nah, hadis ahad ini nanti terbagi-bagi, yang kita kenal nanti ada namanya hadis sahih, gitu ya Pak ya. Jadi hadis sahih ini masih di bawah, masih satu dia satu pakem atau kelompoknya hadis ahad. Hadis sahih, kemudian nanti ada hadis hasan, nanti ada hadis dhaif, ya. Hadis sahih sama hadis hasan bisa dijadikan sandaran hukum. Sementara hadis dhaif tidak bisa jadikan sandaran hukum kecuali dalam fadhailil a'mal. Amalan-amalan yang sifatnya keutamaan, untuk nunjukin keutamaan. Misalnya misal ada hadis tentang keutamaan makan pakai 3 jari misalnya, atau keutamaan misalnya makan buka puasa pakai kurma. Ya misal hadis itu dhaif ya Pak ya, misal hadis itu dhaif, maka tetap boleh kita bersandar pada hadis itu karena ini hanya fadhailul a'mal, bukan inti tentang hukum. Tapi misalnya ada hadis dhaif tentang misalnya sholat subuh gitu, nah ini nggak diterima nih karena nggak bisa ya, hadis dhaif dia aja lemah maka nggak bisa menopang, gitu ya Pak ya. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan nah ini yang saya bilang, ini hadisnya Umar bin Khattab atau Ibnu Umar nih, riwayatnya panjang Pak. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuruka wa nu'minu bika. Nah, ini Pak, ini riwayat lainnya. Ya. Jadi bahkan di sini jelaskan kalau masyhur digabungin dua-duanya Pak. Wah, kan ribet nggak kayaknya saya aja belum dengar nih ada yang baca ini gitu kan. Sampai usia sekarang nggak tahu, saya belum muterin semua masih, cuman belum dengar nih ada yang baca ini. Jadi kan paling bacanya tadi ya Allah di mana ayat, kemudian sedikit ditambah-tambahin kan, misalnya doa al-maghfiril muslimin wal muslimat, Allahumma a'izzal islam wal muslimin dan sebagainya, itu sah. Gitu ya Pak ya. Nah, ini terkait kunut Bapak-bapak sekalian, supaya nanti kita akhirnya berpikiran luas bahwasanya ya sudah, kunut itu ada dan memang ada perbedaan pendapat di dalamnya, ya sesimpel itu. Gitu ya Bapak-bapak sekalian. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan. Masya Allah udah ada yang ngangkat dulu nih. Ini Pak Haji dulu mungkin. Monggo Pak Haji silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mengamati beberapa hal yang disampaikan dengan Pak Ustadz. Dalam hati saya tergesit emosional, dan bagaimana kita menyikapi emosional kita, spiritual kita yang sudah dirampas katakanlah oleh orang atau kelompok. Bagaimana cara kita menyikapi ini? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Nih pertanyaannya berat nih. Bagaimana menyikapi emosional karena hak kita udah dirampas gitu. Gini Bapak-bapak sekalian,
apa ya? Pada akhirnya nanti Bapak-bapak sekalian, ini saya juga lagi belajar gini, pada akhirnya kita paham satu konsep bahwasanya kita nanti kelak Bapak-bapak sekalian akan dihisap, akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan ke orang lain, bukan atas apa yang orang lain lakukan ke kita. Ini yang perlu kita pahami, ya. Maka saya pernah baca ada ini, tetap berbuat baiklah, karena namanya perbuatan baik tidak ada yang salah. Bapak berbuat baik, ternyata sasarannya adalah salah, itu tetap kebaikan. Kalaupun ternyata Bapak berbuat baik dan sasarannya benar, itu double. Maka nggak ada yang sia-sia dengan kebaikan. Terkait emosional dan sebagainya, Rasul memang ketika menyangkut urusan pribadinya, Rasul tidak marah. Gitu ya. Ketika yang dihina dan sebagainya itu memang Rasul tidak marah. Tapi ketika yang dihina agama, itu Rasul juga marah. Tapi kemudian juga kita harus paham bagaimana Rasul marah, bagaimana Rasul menyikapinya, kita juga harus paham ya Pak ya. Tidak lantas akhirnya apa ya, jangan sampai gini Pak. Ini saya dengar dapat dari guru saya, jadi gini, amar ma'ruf nyambi mungkar, bukan nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf itu nggak apa, amar ma'ruf merintahkan pada kebaikan, tapi nyambi, sambil nyambi kemungkaran. Contoh, misal Pak ya, Pak Haji misalnya salah nih, gitu kan. Kemudian kan kita sebagai seorang muslim yang baik kan ngasih tahu gitu ya, Pak Haji nggak kayak gini, itu bagus tuh. Tapi kemudian, nih Pak Haji salah, kemudian kesalahannya saya buka lebar-lebar. Kalian tahu nggak, yang dilakukan Pak Haji itu salah loh. Itu gini, wah itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar Pak. Ya, amar ma'rufnya dapat tapi nyambi mungkar. Contoh lain gitu ya, nih saya misalnya ya ngelihat nih Afwan, Ustadz Akram buat contoh ya Ustadz ya. Saya melihat misalnya Ustadz Akram misalnya keluar malam-malam gitu kan. Dari ya kita misal keluar malam-malam. Kan baiknya saya kenal Ustadz Akram, saya kan deketin Ustadz Akram. Kenapa keluar malam dari tempat ini? Kan simpel ya Pak ya. Selesai. Itu selesai itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi karena saya, pokoknya ini harus sampaikan. Apalagi misalnya ini saingan saya nih gitu kan. Sampaikan di majlis begini. Kalian tahu tidak? Kita tidak boleh bertamu malam-malam. Kita nggak boleh ke tempat-tempat yang aneh malam-malam. Kalian lihat tokoh masyarakat kita. Wah itu udah masalah. Itu namanya amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya, boleh jadi niat kita baik, gitu kan. Tapi cara kita salah. Maka apa ya? Cara nyikapin emosionalnya, yaitu tadi Pak ya. Gimana? Kalau ini saya lagi ngaji. Karena saya lagi ngaji apa ya, Al-Hikam. Jadi Ibnu Hikam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, memang kan beliau apa ya, punya konsep husnuzon sama orang ya Pak. Jadi apa ya? Latih husnuzon sama orang Pak. Karena Rasul ini juga yang Rasul lakukan. Rasul Pak, kalau ngelihat sesuatu salah, artinya itu Rasul nggak langsung hakimi. Tanya dulu, lima fa'alta kadza, wa lima fa'alta kadza, wa lima fa'alta kadza. Kenapa kamu begini, kenapa kamu begini, baru ditegur. Tidak lantas Rasul langsung, salah loh. Salah. Tapi memang ini sulit Pak ya, sulit. Apalagi misalnya ya kita punya karakter orang berbeda-beda gitu. Dan ini juga gini. Dan Rasul juga kita belajar dari Rasul, seseorang yang sudah punya karakter emosional gitu Pak ya. Itu sebenarnya nggak perlu dirubah karakternya. Hanya tinggal dilapisi dengan keimanan. Lihat bagaimana Umar bin Khattab, kita tahu kan beliau kan ya afwan tanda kutip, beliau kan pemarah ya Pak ya. Apa-apa bunuh. Itu sama Rasul kan nggak dilarang kan? Hanya dilapisi dengan keimanan. Lihat Rasul itu Umar bin Khattab, afwan kita bilang mungkin mantan jawara ya, mantan jawara pada saat itu, gitu kan? Mantan jawara kemudian masuk Islam, itu sama Rasul tidak disuruh kamu sekarang lemah lembut ya. Jadi tuh kayak Abu Bakar, enggak. Bahkan Rasul pengen sisi kerasnya siapa? Umar. Rasul pengen sisi, karena itu yang Rasul minta kan, Allahumma aizzal Islam. Ya Allah muliakan Islam, kuatkanlah Islam dengan bi ahadi Umarain, dengan salah satu Umar. Maka Rasul kalau nggak salah itu doa hari Senin, itu hari Kamis atau hari Rabunya Umar bin Khattab masuk Islam. Gitu Pak ya. Jadi itu Rasul nggak ngerubah tuh karakter orang yang itu, tapi dilapisi dengan keimanan, dilapisi dengan Islam, maka supaya kemarahan ini ya kan disalurkan dalam hal kebaikan. Kan Sayyidina Umar sering tuh kalau ada yang sedikit kurang ajar sama Rasul, ya Rasulullah, sa'adrib unuqahu.
gampangnya ini apa ya? Dulu tuh ya nama orang Arab ya. Itu simpelnya dia Rasul, saya penggal kepalanya. Itu ngomong gitu terus, Pak. Bukan cuma saya tabok doang. Kalau tabok doang gampang ya, Pak ya. Ini saya penggal kepalanya, saya penggal kepalanya. Tapi umat ya Rasul tahu, jangan. Gitu mungkin ya, Pak ya. Ini mungkin ya Bapak apa Pak Haji lebih paham lah cara gitu emosi dan sebagainya ya. Sudah lebih jauh mengarungi kehidupan gitu, Pak ya. Betul. Gini. Bentar. Jadi ini kayak kisah Sayyidina Umar ya Pak ya. Sayyidina Umar tuh pernah gini. Ditanya sama sahabat gitu kan. Kan apa Pak? Hawa nafsu kita itu kan kadang condong pada hal yang buruk ya Pak ya. Hawa nafsu kita. Kemudian ada yang ngomong ke Sayyidina Umar, "Ya Sayyidina Umar, kenapa nggak diminta aja sama Allah supaya dihilangkan hawa nafsu?" Gitu ya Pak ya. Kan selesai itu, afwan. Ini mata kita pecicilan, mata kita suka ngeliat yang aneh-aneh, itu kan karena ada apa Pak? Hawa nafsu kan? Maka kenapa nggak kita minta sama Allah supaya dimatikan? Gitu kan? Itu kata seorang sahabat kepada Sayyidina Umar. Tapi jawaban Sayyidina Umar pintar. Lo jangan. Disitulah nilai pahalanya. Lo yang membedakan saya dengan binatang adalah saya punya hawa nafsu, binatang punya hawa nafsu, tapi saya bisa ngatur. Lo kalau hawa nafsunya hilang, potensi pahalanya juga hilang. Maka sama Pak, emosi tidak bisa dihilangkan, tapi dia apa yang dikendalikan. Maka ya kan Rasul tahu lah, kita tahu lah tuntunan Rasul. Kalau lagi marah, misal sambil duduk berdiri, pokoknya ganti-ganti posisi lah, gitu ya. Wudu, gitu kan. Kalau emang nggak bisa, udah Pak nyemplung ke sungai Pak, gitu ya. Kalau sampai wudu aja kagak adem, kalau wudu juga nggak adem-adem, sungai. Dan ini Pak, kalau lagi marah, nih afwan, mulutnya dikunci ya Pak ya. Mulutnya ditutup kalau lagi marah, karena ya kita tahu lagi emosi dan sebagainya, maka boleh jadi kita keluar sumpah serapah dan sebagainya. Nah itu jadi ya, tapi ya latihan memang proses latihan Pak ya. Itu jadi kalau lagi marah duduk berdiri, kalau berdiri ya tiduran guling-guling dan sebagainya gitu ya Pak ya. Wudu, kalau wudu sampai nggak adem-adem juga mandi Pak, udah mandi besar Pak gitu ya, selesai Pak. Kalau masih belum aja udah kita gerek kok kolam renang Pak gitu. Gitu Pak. Silakan Bapak, tadi di belakang ada yang tanya. Afwan Ustaz mau nanya. Wah, nggak kedengeran nih. Maju sini Pak, nggak kedengeran Pak. Sini aja lah. Di sini aja. Maju sini Pak, atau di sini Pak, biar kelihatan di layar Pak. Oh, usah sini aja. Gini Pak Ustaz, apabila seorang imam itu lupa sunnah abad ya, mau kunut atau tasyahud awal, misalkan gimana sikap makmun? Apakah kita harus mengingatkan? Kan ada yang bilang kasus ini baca subhanallah gitu ya. Tapi misalkan imam itu udah tegak berdiri gitu, sikap makmum itu gimana gitu ya, baik. Terus misalkan kalau imamnya melanjutkan, terus kan ada sujud sahwi ya, sikap makmum itu akan ngikutin sujud sahwi imam atau gimana gitu. Terus satu lagi, terakhir kunut, misalkan imam itu nggak kunut ya, tapi ada jeda misalkan buat apakah makmum itu boleh kunut sendiri gitu. Iya. Ada jeda tapi ya imamnya nggak kunut, cuma ada jeda buat makmum kunut gitu. Apakah diperbolehkan untuk kunut? Baik. Segitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan pertama, kalau imam lupa tadi ya, baik lupa kunut atau tasyahud, gimana si makmum? Ya, satu pertama harus mengingatkan, gitu ya. Ketika kalau laki-laki ngingetinnya baca apa Pak? Subhanallah. Kalau perempuan gini ya Pak ya, kalau cewek jangan kayak gini, maksudnya nepuknya tuh begini. Kadang jadi bilang ya tasfik, ya memang di bahasa Arabnya tasfik itu tepuk tangan, tapi tepuk tangannya gini. Gitu, bukan nanti dipahaminya, wah salah. Wah, jangan kacau Pak. Nah, tapi gini kembali ya Pak ya, afwan. Ini saya juga dapat cerita. Jadi fikih itu, afwan, bukan berarti fikih nggak sempurna. Ada hal-hal juga yang nanti kita ribet nih Pak. Bacaan subhanallah itu kan ambigu ya Pak ya. Bacaan subhanallah ambigu. Artinya gini Pak. Ya. Jadi ada kasus. Ya, ada kasus imam nih.
Ada kasus imam, Allahu Akbar, sholat gitu kan. Makmumnya subhanallah. Dikira si imam, wah ini bacaan suratnya ada yang salah. Ya kan? Baca surat panjang, baca pendek lah gitu kan. Baca yang pendek. Sampai kulhu masih di subhanallahin lagi. Gitu kan? Lu si imam kan bingung, Pak. Untung yang luar yang belum sholat bilang, belum baca Al-Fatihah. Artinya subhanallah itu kan ambigu ya Pak ya. Makanya coba kan gini, coba Bapak lagi jadi imam, coba Bapak jadi imam, tapi Bapak nggak tahu salahnya Bapak apa. Kemudian makmum bilang apa? Subhanallah. Kan kita bingung nih yang jadi imam. Saya salah di mana? Kayak tadi lah. Dia baca surat gitu kan, dikiranya salah suratnya gitu kan, diganti suratnya. Apa surat yang paling pendek? Inna atau ina kok masih di subhanallahin. Lah untungnya kebetulan ada makmum di luar, belum masuk ke sholat. Itu belum baca Al-Fatihah, ya selesai. Jadi gitu. Jadi memang ya ini celah di fikih. Makanya itu jadi apa ya? Jadi perdebatan ulama, boleh nggak sih kalau ada kasus kayak gitu makmum ngucap bener-bener secara spesifik. Dan itu batalin sholat enggak? Gitu Pak. Kan nggak cukup dengan subhanallah kan Pak ya? Kalau sampai imamnya kasus kesalahan itu loh. Apakah makmum boleh belum Al-Fatihah? Nah, kan ribet Pak. Nanti batal juga kan? Nah, jadi memang ya sunahnya memang dijelasin apa artinya ya diingatkan tadi dengan subhanallah ya. Kemudian terkait misalnya ya misal udah pas berdiri lah, udah tegak berdiri. Ya sudah, seorang makmum wajib mengikuti imam. Maka ketika makmum sujud sahwi juga imam sujud sahwi, makmum juga sujud sahwi. Gitu ya Pak ya? Gitu. Jadi karena kan ini misalnya ternyata ya memang imamnya ngeh yang salah di situ. Berarti kan dia sujud sahwi kan? Nah ini kalau ingat sujud sahwi Pak. Kalau ingat yang salahnya adalah di kunut ya belum kunut. Lah kalau nggak ingat, ternyata dia juga sujud sahwi, ya makmum juga nggak usah sujud sahwi Pak. Ya pokoknya makmum nggak sujud sahwi, nggak usah. Ya pokoknya ngikutin imam. Gitu ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait misalnya ada imam, kemudian imam ini nggak kunut tapi ngasih jeda. Nih saya bingung nih karena nggak tahu mungkin sependek pengetahuan saya kalau jadi imam ya baik dia kunut atau nggak ada tengah-tengah. Jadi kalau kunut ya monggo baca. Jadi misalnya saya nih kunut, ya sudah saya jadi imam ya sudah kunut. Atau misalnya saya berpegangan bahwa saya nggak kunut, ya sudah saya nggak kunut. Jangan sampai misalnya di masjid ini biasa kunut nih, tapi saya bisa nggak kunut, terus ngambil tengah-tengah. Ya udahlah kalau itu tengah-tengah lah, biar fair, biar sama-sama. Saya nggak kunut, tapi saya ngasih jeda orang buat baca kunut. Ini wallah alam Pak, belum ketemu teksnya, ya Pak, belum ketemu rujukannya. Itu sebenarnya pengetahuan saya. Jadi ya opsinya hanya dua, kunut monggo, nggak kunut ayo, gitu ya. Tidak ada misalnya si imam sengaja ngasih jeda supaya makmum kunut sendiri, gitu ya Pak ya. Itu seperti itu, gitu Pak. Ada lagi Bapak sekalian? Oh, monggo Pak Haji. Baik, nggak bisa lanjut tuh artinya nggak bisa meneruskan Pak. Maksudnya salah terus. Iya. Jadi gini Pak ya, memang ini kendala kita ya di masjid kampung ya biasanya kan memang gini, istiqomah jadi imam itu baik. Tapi dari sudut lain itu istiqomah atau nggak mau digantiin. Kan itu ya Pak ya. Ya, istiqomah jadi imam itu baik Pak ya. Tapi kalau misalnya dia afwan tanda kutip sudah sepuh dan sebagainya, ini memang dia istiqomah atau memang egois kagak mau digantiin gitu ya, 3 periode lagi. Nah kalau ada kasus kayak gitu ya Pak ya, kalau ada kasus seperti itu gimana kan nggak boleh tiba-tiba akhirnya ada satu orang jadi maju jadi imam kan Pak ya, ribet juga, ini harus selesai nih, yang si imam ini harus selesai. Nah ya makanya gini afwan Pak, jadi imam itu kan ada syarat ketentuan yang berlaku lah Pak ya, syarat ketentuan minimal tahu hukum, minimal tahu rukun sholatnya lah, minimal tahu rukun sholatnya, minimal al-fatihahnya bener.
Nah ini yang mungkin perlu diedukasi ya buat para mungkin sesepuh kita yang tanda kutip afwan saya pakai bahasa menguasai masjid-masjid di kampung gitu kan, yang kalau misalnya ada anak muda yang pasti nggak mau kan gitu kan, udah saya aja gitu kan, yang mungkin kan kita sering temui mungkin afwan bacaan al-fatihah dan sebagainya, mungkin itu ya itu seperti itu. Cuman solusinya saya juga nggak tahu tuh bagaimana, kan nggak mungkin kita narik dia tuh ke belakang kan, nggak mungkin. Pak salah Pak, padahal belakang udah subhanallah terus kan Pak ya, itu ya gimana ya ini emat ya, mungkin Bapak tetap ikut dia imam buat amannya, yang ada sholat buat amamnya ulang sholat lagi Pak ya, buat ulang, karena memang ada jemaah juga saya kayak gitu, jadi ya ini sama kasusnya kayak gitu, tapi ini jemaah di rumah dia sama kakeknya, ya sama kakeknya bacanya udah kayak gitu, cuman nggak mau digantiin gitu kan, tapi bacanya salah, al-fatihahnya ini gitu kan, nggak beraturan dan sebagainya. Ya sudah Pak, pertama kita hormati itu kakek kita kan, nggak mungkin gitu ya. Terus amannya gimana, udah iya ada sholat, nyenengin orang baik, nyenengin orang itu dapat pahala ya, apa ya, afdalul amal setelah melakukan fardhu, setelah melakukan perbuatan wajib adalah apa, idkholus surur, nyenengin orang gitu Pak ya. Jadi kayak gitu mungkin solusi paling simpelnya, kita kan nggak mungkin narik, dan afwan kalau sesepuh seperti gitu kan agak sulit nanti untuk kita ajak ngobrol kan ya, makanya solusinya satu yaitu kalau memang kepaksa sholat di situ ya udah ya ada ulang gitu ya Pak ya, itu seperti itu mungkin amannya, satu menjaga hati dia, menjaga hati sesepuh kita, ya dua ya menjaga sholat kita ya tinggal ulang lagi ya, insya Allah itu kebaikan Pak ya. Itu mungkin bapak-bapak sekalian pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih bapak-bapak sekalian atas kehadirannya. Oh monggo silakan. Wah ada lagi. Oh belum. Iya. Oh, betul. Oh iya. Oh iya baik. Baik bapak-bapak sekalian, nih pertanyaan terkait boleh nggak pindah-pindah madhab, kalau boleh gimana caranya. Pertama, berpindah madhab itu dibolehkan dengan beberapa catatan. Pertama, tidak sampai nanti karena alasannya adalah nyari enaknya aja. Tuh, pertama, contoh ya Pak ya, contoh. Ini saya wudunya misalnya ala madhab Syafi'i, ya kan? Emang beda madhab ala Syafi'i sama Maliki, beda apa? Nanti misalnya di di bagian kepalanya. Kalau madhab Syafi'i kan minimal misalnya kepalanya ya sebagian saja. Kalau madhab Maliki harus guyup semuanya basah, kan beda tuh. Ya ini bagian bagian kepala, gitu ya. Nah tapi pas giliran batal, saya pakai madhab Maliki aja deh, lebih enak. Bersentuhan sama istri kagak batal. Ah ini repot Pak. Itu jangan, tuh satu ya, nggak boleh cari enaknya. Dan kedua, harus dalam satu paket ibadah, maksudnya satu paket. Jadi jangan sampai ibadah kita campur-campur madhab, artinya dibilang madhab Syafi'i juga bukan, dibilang madhab Maliki juga bukan, pokoknya campur aduk deh. Itu jangan sampai kayak gitu. Itu, dan nggak perlu misalnya ada akad artinya Bismillah saya pindah madhab, itu nggak perlu. Nah, dan kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, tadi misalnya menghormati daerah, misalnya tempat kita ditunjuk misalnya jadi imam, dan kan sering bahkan gini, kan mungkin DKM juga sering kalau misalnya khutbah Jumat misalnya
khotib Jumat yang baru di sini kan kadang diingatkan, Pak, kita khutbah adzannya 1 kali atau 2 kali kan gitu kan ya. Nah, ini sah-sah sekali, nggak apa-apa, gitu ya Pak ya. Itu nggak masalah. Yang penting tadi catatannya bukan karena nyari enaknya. Kedua, jangan sampai nanti ibadah kita campur aduk kagak jelas mazhabnya mana. Nah iya itu makanya karena gini Pak, ribetnya kita belum tuntas di satu madhab, kita udah coba ngelirik madhab lain, kita belum khatam di satu madhab, maka afwan, karena salah satu alasan saya kenapa kita ngajinya pakai kitab, supaya kita minimal tuntas dulu satu madhab nih, ya ini kita fikih madhab Syafi'i gitu kan, perkara ini sengaja saya ambil dari madhab lain, hanya ini hal-hal yang umum yang memang biasa jadi perbedaan pendapat kan, dari kait kunut supaya tahu sudut pandangnya aja, tidak sampai ke inti-intinya ini sudut pandang ini gitu. Itu. Jadi karena memang kita belum tuntas di satu madhab, kemudian dicocoki, ya, dicikoki kepada ini madhab ini kayak gini, madhab ini kayak gini. Padahal kita belum tuntas di satu madhab. Itu mungkin Pak, kelemahan kita seperti itu, ya. Jadi boleh pindah madhab dengan catatan tadi, kayak misalnya kasus lagi umroh, gitu ya. Kan kalau madhab Syafi'i kan pasti batal Pak, bersentuhan kan. Tapi kan nggak mungkin Pak, Bapak bisa diomelin sama bini Pak, umroh kagak pegang sama bini, hilang nanti. Tahu-tahu pulang ke rumah megang istri orang lagi, gitu kan. Kan nggak mungkin juga kita ikat bini kita pakai pakai tali gitu kan, kayak kambing nanti. Ayo sini, karena misalnya bersikukuh pakai madhab Syafi'i, kan enggak, gitu kan. Padahal sebenarnya Pak, sebenarnya afwan, dalam pandangan madhab Syafi'i saja, ini bisa sedikit dicelah Kak. Yang batal, jadi nggak perlu pindah madhab ya Pak ya, nggak perlu pindah madhab pakai madhab Malik ya. Yang batal adalah yang disentuh. Yang batal adalah yang menyentuh, ya. Artinya yang ada faktor kesengajaan dan sebagainya. Bapak bisa tetap pakai madhab Syafi'i, misalnya nyentuhnya nggak kulit, misalnya megang istri ya, megang ininya bajunya, nah, tetap gitu ya. Kalau misalnya pengen tetap kekang pindah madhab, artinya dalam kondisi-kondisi tertentu saja boleh, tidak boleh karena faktor tadi nyari enaknya doang. Nyari celah enaknya doang. Karena kembali di kitab Saidul Khotir karangan Ibnu Qayyim, semakin banyak kita tahu hal-hal yang rukhsah model kayak gini, itu bisa jadi celah setan untuk akhirnya kita gampangin agama. Makanya kadang juga saya ketika jelasin ini khawatir juga Pak, takutnya akhirnya kita semua ini cari yang gampangnya ini, padahal agama buat ini hanya supaya jadi solusi loh, ada opsi. Kalau Bapak nggak bisa ini, ada loh cara yang paling mudah, bukan sebagai cari gampangnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak memang sudah biasa rukunya lurus, jangan gara-gara kemarin ngaji ruku boleh nggak lurus, Bapak kemudian nggak lurus ya Pak ya. Jangan, bukan itu maksudnya. Ya. Bapak sudah lanjutkan ruku Bapak yang lurus, udah mantep tuh. Udah lurus, udah kayak gini, udah mantep. Jangan gara-gara kemarin ternyata ruku yang penting bengkok dikit. Nah, itu nanti kan jadi itulah celah setan di situ. Gitu mungkin. Monggo. Siapa dulu nih? Iya. Kalau ini masalahnya unik. Jadi dia habis i'tidal langsung sujud. Habis sujud dia lupa dengan duduk di antara dua sujud, ya kan? Ya diingatkan, subhanallah kan. Dia ternyata habis itu langsung berdiri. Nah, makmum kan mengingatkan kan? Iya. Karena harus kan duduk dan dua sujud kan. Dia nggak lakukan itu. Dia langsung berdiri. Ketika berdiri diingatkan subhanallah, konotasi dia, persepsi dia adalah itu rokaatnya kurang. Nah itu makanya. Hanya apa? Dia hanya langsung tahiyat awal. Ketika tahiyat awal makmumnya untuk mikir subhanallah tuh kan. Nah, ya, bingung kan? Dia berdiri lagi begitu kan. Hanya ya berdiri kan. Kubah salatnya. Tapi kisah nyata ada seperti ini dulu. Itu yang jadi imamnya kebetulan darurat juga kan ya, nggak ngerti ilmunya. Ya kayak tadi kakek sudah ini ya, gitu kan. Akhirnya kan
berdebat saat sholat kan? Iya. Subhanallah. Nah, ini kan solusinya mengatasinya. Iya udah. Ya. Pak, Ya, kalau ada ya. kayak gini, solusinya satu orang berkorban Pak, batalin sholat Pak. Ya, satu orang berkorban batalin sholat. Pak belum baca ini, Pak belum ini, udah Pak gitu Pak. Karena ya di kitab fikih nggak ada Pak, nggak ada, nggak ditemukan. Maksudnya ya ngingetin imam salah ya memang subhanallah, gitu. Memang ada sih Afwan di mazhab Abu Hanifah ya Pak ya, ada mazhab Abu Hanifah itu memang boleh kalam ajnabi, apa sih ucapan di luar sholat, di luar bacaan sholat yang disyariatkan di luar koridor sholat. Kalau buat maslahat sholat boleh. Ya misalnya ada ular lewat, kan kita nggak bisa bilang subhanallah. Lah imamnya takut mikirnya lupa bacaan dan sebagainya gitu kan. Padahal ada ular lewat. Boleh tuh ular lewat, ah gitu. Itu ada dalam pandangan kalau nggak salah pandangan mazhab Abu Hanifah gitu ya Pak. Ya itu seperti itu Pak. Kan ini kan jadi ribet kan. Imamnya nggak tahu salahnya mana, makmumnya gregetan, ya selesai Pak. Ketimbang jamaah semua batal, monggo kalau ada kejadian di sini kayak gitu Pak. Satu orang berkorban diri Pak, ya batalin sholatnya teriak, belum al-fatihah, udah selesai. Nah, insya Allah, gitu Pak. Ada apa nih? Nah, ini Pak, pahami dulu tuh. Jadi semangat nih. Nah, bisa aja. Nah iya gini ya Pak ya. Pertama selaku makmum kita harus ngikut imam. Ya selaku makmum kita harus ikut imam karena tanda kutip gini. Makmum itu sholatnya ditanggung sama siapa? Sama imam. Nah itu konsepnya gitu ya, konsep itu. Makanya kenapa jadi imam yang minimal tahu hal-hal yang kayak gini ya. Selain dia tahu rukun-rukunnya, juga dia tahu keadaan-keadaan darurat. Ya kan kalau jadi pilot kan harus tahu kalau emergensi harus kayak gini kan Pak ya. Kalau jadi supir bus kan juga harus tahu kalau emergensi itu ada kayak gini. Nah, imam juga harus tahu hukum-hukum kayak gini nih. Ya mungkin kalau kemarin kan ada pelatihan sholat jenazah dan sebagainya. Nanti ada pelatihan imam lah Pak. Artinya pelatihan sholatnya ya biasa tuh rukunnya. Tapi itunya loh, yang emergensinya ini loh. Ini kalau makmum subhanallah tuh maksudnya apa? Ya satu imamnya juga jangan bengong Pak. Nah itu imamnya jangan bengong. Ini kan nggak salah gitu Pak. Mau silakan Bang. Ini saya tadi semangat yang masalah kunut related sama Pak Haji Suwardi, Pak Ustadz. Tadi kan sudah menjelaskan ya, nah masalah kunut itu dia masuk di perpindahan mazhab atau enggak gitu Pak Ustadz? Oh iya. Masalahnya yang tadi ada pakai kunut atau enggak itu pertama. Nah kedua sebagai pemuda yang milenial lah gitu ya. Wah, kan tadi Pak Ustadz ngejelasin gimana pun kita harus ke ulama lah gitu, kita nyari ilmunya gitu kan, nyari pendapat Ustadz sendiri. Kita tuh ngikut mazhab yang mana gitu Pak Ustadz. Terus ini heart to heart Pak Ustadz, kalau sholat pakai kunut apa enggak? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Pertama kalau ya ini Bapak-bapak mungkin tahu ya, saya nggak pernah jadi imam di sini karena emang kayaknya nggak nyaman lah kalau jadi imam. Udah pokoknya saya ngajar aja Pak ya, jangan gitu jadi imam lah. Jadi ada porsi masing-masing gitu. Nah, ya pertama kalau saya pribadi saya kunut, tapi nanti fleksibel Pak, tinggal tunjuk kalau memang terpaksa sholat di tempat yang nggak kunut ya sudah saya nggak kunut gitu. Pokoknya intinya saya pribadi saya kunut ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua terkait misalnya kunut itu tadi perbedaan pendapat madhab. Artinya ketika Bapak kunut, Bapak pakai madhab ini, ketika Bapak nggak kunut, Bapak pakai madhab ini, dan itu sah-sah saja. Itu nggak masalah, nggak usah diperuncing gitu ya Pak. Ini sudah masalah klasik, di kitabnya sudah ada banyak, tinggal baca. Bapak lebih condongnya kemana, monggo pegang itu, selesai. Ya kan kita tahu Imam Malik sama Imam Syafi'i hubungannya guru sama murid, sesimpel itu Pak. Ya hubungannya guru sama murid dan nggak ada masalah perbedaan pendapat. Ya, yang masalah adalah ketika Bapak meruncingkan berpendapat bahwasanya perbedaan pendapat itu sebuah kesalahan. Gitu ya Pak ya. Makanya ini di kitab yang tadi saya bawa itu salah satunya judulnya adalah Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Ada rahmat umat
dalam perbedaan pendapat para ulama. Jadi ketika ulama berpendapat, ujungnya bukan perpecahan, tapi ujungnya adalah opsi. Make ini boleh, dengan catatan tadi ya, bukan nyari yang enak-enaknya aja. Gitu ya Pak ya? Itu saja mungkin. Oh, monggo Pak Wiarto. Untung agak ada sarapan ya Pak ya. Kalau imam tidak berkunut, kemudian jamaah dia itu memaksakan kunut, ini batal atau sudah ada gitu. Terus kedua, kalau mohon maaf ya, karena ada dua pendapat, ada yang ingin berkunut, ada yang tidak, akan mendorong atau merebut salah satu yang kunut mendorong yang kunut pasti jadi malam, yang tidak berkunut tidak mau jadi makmum. Itu sebenarnya gimana menyelesaikan masalah ini? Baik, kalau misalnya ada makmum kekeh misalnya kunut sendirian sementara imamnya nggak kunut, satu bisa dipastikan dia sudah mufarokoh jamaahnya, ya dia sholat sendirian udah, nggak dapat apa, jamaahnya batal ya, bukan sholatnya ya Pak ya, jamaahnya yang batal, bukan sholatnya, artinya dia udah kayak sholat sendirian gitu ya, bukan sholatnya yang batal Pak gitu ya. Kalau kekeh dan ini nggak bijak ya, satu nggak bijak, apalagi misalnya sholat dia sholat jemaah kemudian sholatnya di tengah pula, wah itu kan kacau Pak. Kalau sholat mungkin di bagian belakang kan mungkin orang nggak kelihatan lah, tapi sholat di tengah kan agaknya gimana gitu kan, beda sendiri kan, terus kenceng lagi Allah madini fi mana ada itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu. Nah kemudian terkait karena ada dua pendapat, ada yang kuat ada yang enggak, kemudian masing-masing mendorong mazhabnya gimana ya, ini lumrah sih Pak ya, saya bilang lumrah, semua orang kan pasti akan mendukung pendapatnya kan Pak ya, ya semua orang akan mendukung, tinggal kelapangan dada kita menerima perbedaan pendapat ya. Makanya akhirnya kan Pak, semua masjid kan punya coraknya Pak ya, kita bicara real kan, semua masjid ada coraknya masing-masing, kita bisa nitenin lah, bisa nih, oh masjid ini kunut nih, masjid ini nggak kunut nih, oh masjid ini kalau Jumatan adanya 2 nih, adanya 1 nih. Itu sah-sah aja Pak lah, itu sah-sah aja saya pribadi ya, selama memang masih dalam ranah yang masih wajar lah, tidak sampai nanti sampai dalam kasus misalnya ngelarang orang buat dakwah dan sebagainya, ini kan sudah ya sudunang sabilillah, khawatir nanti masuk ke ayat itu ya, kayak ya kasus-kasus sekarang misalnya penolakan dai dan sebagainya, ini kan juga buat saya kan patut disayangkan juga gitu ya, itu karena jangan sampai tadi lah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu aqrabut taqwa. Jangan misalnya afwan, saya benci misalnya dengan ustadz ini, saya nggak suka dengan ini, tapi tidak lantas kebencian saya bikin saya tidak bersikap adil. Itu mungkin ya Pak, dan itu berat. Makanya balasannya surga. Itu ya. Sudah Bapak-bapak sekalian? Sudah ya? Nanti kita oh ya, itu ada kadang ada yang gitu. Iya, misalnya wah ini kunut nih, udah saya nggak jadi sholat di sini lagi. Itu Pak ya, makanya coba berpandangan luas. Simpelnya gini, kunut itu kan sunnah ya Pak ya, afwan. Maksudnya kalau hitung-hitungan pahala ya Pak ya, kan jemaah kan pahalanya gede gitu kan, kalau hitung-hitungan pahala kan berarti kan dia cuman gara-gara ini akhirnya ngebuang yang ini loh, yang aulawiyat. Makanya nanti ada apa ya, fikih aulawiyat Pak, ada fikih prioritas, mana sih yang lebih diprioritaskan gitu ya Pak ya. Itu mungkin Bapak-bapak sekalian pembahasan kita pagi hari ini. Terima kasih Bapak-bapak sekalian ya, alhamdulillah kalau puasa betah-betah ya Pak ya, karena nggak ada sarapan yang nunggu ya Pak ya. Itu saja Bapak sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.